Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Septia Asmafiza, Prodi D3 Teknik Pertambangan, NIM 22080020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur garis lurus yang terhalang oleh bangunan. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu membuat garis lurus yang terhalang oleh bangunan. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang terhalang. Membuat garis lurus merupakan hal yang penting dalam ilmu pengukuran. Dalam pembuatan garis lurus juga terdapat banyak kendala yang ditemukan. Salah satunya dalam membuat garis lurus yang terhalang oleh bangunan. Dibutuhkan beberapa titik yang saling berhubungan dalam mencari garis lurus tersebut. Kita harus menguasai materi dan teknik dalam pembuatan garis lurus yang terhalang oleh bangunan. Garis lurus tidak dapat dibuat seperti menarik garis lurus di kertas, menghubungkannya dengan banyak titik agar garis lurus tersebut terlihat nyata. Pengukuran yang dilakukan dimaksud untuk mendapatkan bayangan titik-titik tersebut. Diperlukan sudut yang mendatar dan untuk hubungan antara titik-titik yang tegak. Pengukuran jarak horizontal dengan pita terdiri dari penetapan panjang pembagian yang skala langsungnya pada sebuah garis beberapa kali. Untuk mencari data yang akurat, diperlukan beberapa kali pengukuran. Diperlukan bidang perantara yang dipilih sedemikian, hingga pemindahan keadaan tersebut dapat dilakukan dengan semudah-mudahnya. Ketelitian dalam mengukur garis lurus yang terhalang oleh bangunan sangat diperlukan. Perhitungan pengukuran harus dilakukan dengan cermat. Ada beberapa cara untuk membuat garis lurus di lapangan dengan kondisi pandangan yang terhalang. Dengan menggunakan siku-siku, dapat ditemukan garis yang sejajar dengan garis lurus yang akan dibuat. Dalam mencari sudut siku-siku tersebut, dapat menggunakan rumus Pythagoras, seperti dalam mencari jarak QR dengan menggunakan rumus QR kuadrat sama dengan SR kuadrat ditambah SQ kuadrat. Peralatan yang dapat digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, galon, yang kedua pen ukur, yang ketiga pita ukur, dan yang keempat kompas. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mahasiswa harus memakai sepatu. Yang kedua, pakailah helm untuk melindungi kepala. Yang ketiga, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat, dan gunakanlah rompi sebagai identitas di lapangan. Langkah kerja yang pertama, persiapan. Persiapkanlah alat yang akan dipinjam, buat ban alat dan diketahui oleh dosen yang mengajar, pergi ke lokasi praktek. Menempatkan titik garis lurus di lapangan yang ada halangannya. Terdapat dua cara dalam pengerjaannya. Cara yang pertama, buat garis lurus peki dengan menggunakan yalon. Tancapkan yalon titik S dan buat SQ saling tegak lurus terhadap titik PR, sehingga diperolehlah sudut siku-siku. Langkah selanjutnya, tancapkan yalon atau pen ukur pada titik A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil, sehingga didapat garis lurus P sama dengan jarak titik P ke A ke B, B ke C, C ke D, D, dan D ke E kecil. Juga didapatkan jarak garis lurus S ke R. Ukurlah jarak titik P ke S, Q ke S, P ke A kecil, P ke B kecil, P ke C kecil, P ke D kecil, dan P ke E kecil. Carilah jarak titik A kecil ke A besar, B kecil ke B besar, C kecil ke C besar, D kecil ke D besar, dan E kecil ke E besar dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga siku-siku. Setelah jarak-jarak tersebut diketahui, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk mendapatkan titik A besar, B besar, C besar, D besar, dan E besar. Cara yang kedua, pembuatan garis lurus yang dihalang oleh bangunan diperlukan 3 orang tenaga. Pita atau rantai ukur, beberapa yalon, dan pen ukur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasangkan yalon tegak lurus terhadap titik P dan Q. Buat garis bantu AB sedemikian rupa seperti membuat garis lurus tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ. Langkah selanjutnya yaitu buatlah jarak PA sejauh 1 meter dan QB sejauh 5,25 meter yang tegak lurus terhadap garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapatkan segitiga ACP
dan B PQ. Buat garis di titik C sejajar dan sama panjang dengan garis AQ, sedangkan didapat titik C aksen dan D aksen. Pasangkan yalon di titik C, tegak lurus, bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan garis ACDB. Proyeksikan titik D ke D aksen yang sama panjang dengan titik C ke C aksen. Data praktikum. Jarak titik PR sejauh 8,7 meter, jarak titik PS sejauh 7,2 meter, jarak titik CS sejauh 2,6 meter, jarak titik QR sejauh 3,001 meter, jarak titik SR sejauh 1,5 meter, jarak titik PA besar 1 meter, jarak titik PA kecil 1,2 meter, jarak titik A besar B besar sejauh 1,4 meter, jarak titik A kecil B kecil sejauh 1 meter, jarak titik B kecil C kecil sejauh 2,2 meter, jarak titik C kecil ke D kecil sejauh 1, jarak titik D kecil ke E kecil sejauh 1 meter, jarak titik E kecil ke S sejauh 1 meter, jarak titik C besar ke D besar sejauh 1,4 meter, jarak titik D besar ke E besar sejauh 1,5 meter, jarak titik E besar ke Q sejauh 1,7 meter, jarak titik A besar A kecil sejauh 0,43 meter, jarak titik B besar B kecil sejauh 0,79 meter, jarak titik C besar C kecil sejauh 1,58 meter, jarak titik D besar D kecil sejauh 1,58 meter, jarak titik E besar E kecil sejauh 2,31 meter, dan jarak titik PQ sejauh 7,65 meter. Analisis dan pengolahan data, yaitu yang pertama dalam mencari panjang PQ menggunakan rumus Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah QS kuadrat. PQ sama dengan akar PS kuadrat ditambah QS kuadrat, yaitu akar dari 7,2 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat sama dengan akar 58,6 sama dengan 7,65 meter. Sehingga diperolehlah panjang PQ sejauh 7,65 meter. Dari pengukuran tersebut, didapatkanlah beberapa kali pengukuran yang salah, yaitu yang pertama pada percobaan pertama didapatkan jarak PQ sejauh 7,71 meter, sehingga data tersebut tidak akurat dengan data yang sebenarnya. Yang kedua dalam mencari panjang QR. QR kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah SR kuadrat, sehingga diperoleh QR sama dengan akar SQ kuadrat ditambah SR kuadrat. Akar 2,6 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat diperoleh hasil akar 9,01 sama dengan 3,001 meter, sehingga panjang QR sejauh 3,001 meter. Selanjutnya dalam mencari perbandingan segitiga dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga, yaitu A kecil A besar per QS sama dengan PA kecil per PS. X per 2,6 sama dengan 1,2 sebagai panjang PA kecil dibagi 7,2 sebagai panjang PS, sehingga diperolehlah hasil 0,43 meter. Itulah jarak dari A kecil ke A besar. Hasil dan pembahasan. Jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta dengan skala 1:100, sehingga diperolehlah panjang PR menjadi 8,7 cm, PS menjadi 7,2 cm, QS menjadi 2,6 cm, QR menjadi 3,001 cm, SR menjadi 1,5 cm, PA besar menjadi 1 cm, PA kecil sejauh 1,2 meter, A besar B besar sejauh 1,4 cm, A kecil B kecil sejauh 1 cm, B kecil sejauh B ke C kecil sejauh 2,2 cm, C kecil ke D kecil sejauh 1 cm, C kecil ke D kecil sejauh 1 cm, D kecil ke E kecil sejauh 1 cm, E kecil ke S sejauh 1 cm, C besar ke D besar sejauh 1,4 cm, D kecil ke E kecil sejauh 1,5 cm, E besar ke Q sejauh 1,7 cm, jarak titik A besar ke A kecil sejauh 0,43 cm, jarak titik B besar ke B kecil sejauh 0,79 cm, jarak titik C besar ke C kecil sejauh 1,58 cm,
D besar ke D kecil sejauh 1,95 cm, jarak titik E besar ke E kecil sejauh 2,51 cm, dan jarak titik PQ sejauh 7,65 cm.